Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada materi yang pertama saya menyampaikan tentang orientasi filsafat, kemudian yang kedua fenomena ilmu, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang filsafat ilmu itu sendiri. Jadi memang ini sengaja dibuat secara sistematis dan saling berhubungan. Saudara sekalian, pada poin-poin tentang pembahasan atau penjelasan pentingnya filsafat ilmu ini, saya akan memberikan beberapa poin. Pertama, terkait dengan pengertian filsafat ilmu. Yang kedua, penekanan pengetahuan dan sains itu sendiri. Kemudian posisi filsafat ilmu, poin-poin pokok dalam filsafat ilmu, kemudian bagian filsafat ilmu, kemudian yang berikutnya objek filsafat ilmu, dan yang terakhir tentang definisi atau pengertian yang ada di dalam filsafat ilmu. Nah, saudara sekalian, ketika kita mendiskusikan tentang filsafat ilmu, banyak pengertian-pengertian yang itu hampir sama dengan filsafat secara umum seperti yang saya sampaikan pada orientasi filsafat sebelumnya, bahwa itu berasal dari bahasa Yunani. Kemudian tokoh yang pertama mengucapkan itu adalah Socrates, orang pertama yang menyebut kata filsafat tersebut. Kemudian pendapat lain mengenai penjelasan filsafat itu, satu, sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Ini. Kemudian yang kedua, saya mungkin hanya akan bacakan dua saja. Suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang kita junjung tinggi. Kemudian yang ketiga, usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Lagi-lagi pengertian filsafat ini selalu mencakup 3 poin penting yang itu akan terus kita ulang-ulang. Pertama adalah rasional, pertama adalah menyeluruh, kemudian radikal, dan yang ketiga adalah spekulatif. Ini menjadi penting dan selalu akan diulang-ulang ketika kita mendiskusikan tentang apa itu filsafat, apa itu filsafat ilmu. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin terakhir saya akan bacakan pengertian yang terakhir. Pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab yang pertama atau prinsip-prinsip yang tertinggi dari segala sesuatu yang dicapai oleh akal budi manusia. Ini penjelasan tentang pengertian filsafat itu sendiri. Nah, kemudian saudara sekalian, bagaimana tentang penekanan tentang pengetahuan dan sains itu sendiri? Di dalam hal ini ada dua hal yang sering kita kenal di dalam dunia barat terutama. Itu ada namanya pengetahuan dalam arti knowledge dan sains dalam arti science. Kalau pengetahuan, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada fenomena pengetahuan sebelumnya, pada video sebelumnya, itu adalah semua yang diketahui baik disengaja maupun tidak disengaja. Adapun sains atau yang kemudian kita sebut dengan scientific knowledge itu adalah selalu berdasarkan pada rasional sesuai dengan hukum alam, kemudian empiris, itu nyata, fakta, dan bisa diperhatikan. Yang ketiga adalah sistematis. Nah, saudara sekalian, terkait dengan ilmu atau sains dan pengetahuan itu sendiri, terdapat beberapa pemahaman yang menyebutkan bahwa ilmu adalah pengetahuan pasti dengan ciri sebagai berikut. Kalau ilmu ya, satu, sistematis, yang kedua metodis atau metodik, kemudian yang ketiga ilmiah, dan yang keempat adalah mencakup kebenaran umum tentang objek studi. Adapun pengetahuan, sesuatu yang diperoleh secara lumrah dan umum, memiliki cakupan lebih luas daripada ilmu itu sendiri. Jadi dia mempunyai ciri apa? Melalui pengalaman empiris, kemudian juga ada kesadaran intuisi, kemudian yang ketiga ada informasi berita yang terus berkembang. Kemudian adapun ilmu pengetahuan, kalau yang tadi filsafat dan yang terakhir sekarang ilmu pengetahuan adalah daya kemampuan pikir akal manusia yang melahirkan keterampilan dan membentuk moralitas keilmuan yang mempengaruhi perilaku kehidupan manusia. Yang kedua, cirinya adalah usaha pemahaman manusia mengenai kegiatan, struktur, pembagian, hukum tentang hal ehwal yang diselidiki melalui penginderaan dan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian atau riset. Ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi memang dalam penekanan ini kami sampaikan penting perbedaan antara satu ilmu dan yang kedua adalah pengetahuan.
Adapun ilmu pengetahuan dalam konteks yang terakhir ini sebagaimana yang bisa Anda baca, daya kemampuan pikir akal manusia yang melahirkan keterampilan dan membentuk moralitas keilmuan yang mempengaruhi perilaku kehidupan manusia. Nah, saudara sekalian, bagaimana posisi filsafat ilmu? Nah, ini. Posisi filsafat ilmu merupakan bagian penting dari epistemologi atau filsafat pengetahuan. Jadi kalau di antara Anda ingin menjadi seorang ilmuwan atau seorang pemikir kritis, maka filsafat ilmu menjadi salah satu instrumen penting untuk melatih berpikir kritis. Kemudian yang kedua, secara spesifik, filsafat ilmu itu mengkaji tentang hakikat ilmu yang merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Kemudian, filsafat ilmu itu sendiri, cabang filsafat yang mempelajari dan mempersoalkan secara sistematis tentang hakikat pengetahuan ilmu sains yang berkaitan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang ada pada ilmu guna memperoleh pengetahuan yang ilmiah. Kemudian ada penjelasan lain yang menyebutkan bahwa filsafat ilmu, filsafat dengan pokok bahasan ilmu atau sains sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Saudara sekalian, penjelasan-penjelasan terkait dengan posisi filsafat ilmu ini adalah dalam bahasa yang teknisnya adalah filsafat ilmu itu sebagai objek formal, sementara apapun yang dibicarakan di luar filsafat ilmu atau filsafat ilmu sendiri, dia akan menjadi objek material. Nah, saudara sekalian, terkait dengan pengertian berikutnya, terkait dengan poin pokok dalam filsafat ilmu, Anda bisa memperhatikan di situ. Di sini dijelaskan tentang hakikat ilmu itu sendiri, yang biasa nanti didiskusikan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini akan terus menjadi poin penting di dalam filsafat ilmu. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah pengetahuan itu sendiri, kebenaran, pemahaman, penjelasan, pengendalian, dan penerapan. Kemudian yang berikutnya adalah objek ilmu. Itu adalah ide abstrak, benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, maupun proses tanda. Dan yang berikutnya adalah metode ilmu, itu adalah analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Kemudian bagian-bagian ilmu ini bisa bermacam-macam, lagi-lagi nanti itu akan kembali kepada ahli masing-masing yang kadang-kadang mereka juga memberikan uraian yang berbeda-beda, tetapi di sini saya sebutkan bahwa bagian-bagian ilmu itu adalah ada matematis, fisik, biologis, psikologis, sosial, linguistik, dan interdisipliner. Kemudian jangkauan ilmu, ada hubungan ilmu dengan masalah kehidupan atau filosofi yang lain seperti nilai, etika, moral, dan kesejahteraan manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan bagian ilmu, saya akan memberikan penegasan yang lebih detail lagi, yakni di dalam bagian ilmu itu ada yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal di slide sebelumnya, bahwa di dalam bagian-bagian ilmu, filsafat ilmu itu sendiri, itu ada ontologi. Dalam bahasa yang sederhana, di dalam proses ontologi itu membicarakan tentang objek apa yang ditelaah oleh ilmu. Kemudian dalam konteks epistemologinya, bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu tersebut. Yang ketiga, aksiologi, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Ada manfaatnya tidak, memberikan pengaruh baik buruk atau tidak. Itu yang kemudian menjadi bagian-bagian dari filsafat ilmu yang sebagiannya nanti bisa Anda baca di beberapa poin dalam penjelasan berikut ini. Nah, saudara sekalian, bagaimana tentang objek filsafat ilmu itu sendiri? Berulang kali saya sampaikan bahwa di dalam filsafat ilmu itu selalu akan berhubungan dengan satu yang disebut dengan objek material dan objek formal. Filsafat ilmu lagi-lagi kita sebut sebagai objek material, sedangkan apapun yang ditanyakan oleh filsafat ilmu itu yang kemudian merupakan objek material. Bisa saya bacakan secara lebih detail di sini adalah objek material adalah sasaran atau bahan yang dijadikan sebagai objek penelitian atau penyelidikan suatu ilmu. Kemudian yang kedua, misalnya teks, sejarah, kehidupan masyarakat,
situasi kenegaraan, realitas alam semesta, keadaan makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia. Kemudian adalah penjelasan ilmu. Kalau di dalam Islam itu ada poin lain, saudara sekalian, ada yang namanya bayani, burhani, dan irfani. Yang itu sebenarnya menjadi poin yang kita sebut dengan istilahnya objek material atau apapun yang digaji. Sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang atau cara pandang mengenai objek material tersebut, sehingga dapat menghasilkan suatu ciri spesifik disiplin ilmu tertentu. Misalnya teori seseorang atau psikologi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, filologi, tafsir, semantik, semiotika, dan lain sebagainya. Dan ini nanti juga sekaligus menjadi menjadi materi di dalam pendekatan dalam studi Islam atau pendekatan dalam studi agama-agama. Itu juga akan menjadikan apa yang saya sebut terakhir ini, yakni ada di sini, ini akan menjadi semacam objek material, sedangkan yang ada di sini adalah menjadi objek formalnya. Nah, saudara sekalian, terkait dengan objek material dan objek formal ini, filsafat ilmu itu sendiri merupakan objek formal yang nanti selamanya terus akan digunakan sampai kapanpun untuk mengkritisi berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Adapun kalau kita mau mengambil satu contoh, misalnya teks, misalnya bagaimana mungkin kita bisa mengkaji teks dengan menggunakan sebagai objek material, kemudian filsafat ilmu sebagai objek formal. Maka hal ini kita bisa mengatakan bahwa untuk mengkaji teks, seseorang bisa menggunakan teori filologi. Misalnya banyak teks terkait dengan berbagai macam teks terkait dengan teks Siti Jenar yang kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan filologi. Filologi itu melacak naskah-naskah yang isinya sama, tetapi mungkin cara pengungkapan dan bahasa yang digunakan berbeda-beda, di antaranya itu. Nah, saudara sekalian, inilah yang kemudian menjadi objek filsafat ilmu itu sendiri. Jadi ada dua poin besar di dalam objek filsafat ilmu. Satu, objek formal filsafat ilmu itu sendiri. Yang kedua adalah objek material apapun yang dijadikan sebagai sasaran kajian ilmu. Nah, kemudian yang terakhir, saudara sekalian, melengkapi tentang penjelasan tentang filsafat ilmu itu sendiri, saya ingin menyampaikan bahwa di setiap kita mempelajari apapun, kita akan senantiasa berhadapan dengan poin-poin ini. Definisi, atau yang disebut dengan bahasa lain adalah batasan, atau dalam bahasa Arab itu ta'rif, atau juga mungkin dalam bahasa Indonesia adalah pengertian. Nah, di dalam filsafat ilmu itu sendiri, saudara sekalian, setidaknya ada 3 definisi yang kemudian umum disampaikan. Pertama, definisi nominalis. Definisi nominalis ini menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Kemudian yang kedua adalah definisi realis, yaitu penjelasan tentang hal yang ditandai oleh sesuatu term atau istilah. Dan istilah-istilah yang berkembang di dunia ini adalah bagian dari produk dari definisi realis tadi. Kemudian yang ketiga adalah definisi praktis, penjelasan tentang hal sesuatu ditinjau dari segi penggunaan dan tujuan yang sederhana. Saudara sekalian, kita juga mungkin akan bisa menemukan banyak istilah-istilah atau definisi-definisi yang barangkali lazim digunakan di komputer, tetapi kadang-kadang tidak lazim digunakan di bidang keilmuan lain. Maka kemudian mengapa diperlukan definisi-definisi, supaya di dalam kajian-kajian, apalagi dalam konteks filsafat ilmu, seseorang bisa mudah memahami alur dan arah dari maksud dari sebuah ilmu itu sendiri. Demikian, terima kasih saudara sekalian, penjelasan tentang filsafat ilmu saya akhiri, dan kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.